Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Momen Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perkembangan dari eh, aplikasi EPBK ya, yaitu aplikasi pemindah bukuan yang kemarin sudah di launching dan pada kesempatan kali ini sudah ada perkembangan dari DJP yaitu EPBK versi 2. Nah, apa saja kelebihan dari versi 2 ini? Baik, Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan ya. Dan nanti akan segera bisa digunakan dalam proses pemindah bukuannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat perkembangan dari aplikasi EPBK versi 2 ini. Jadi ini ada sudah sedikit panduannya. Jadi layanan PBK dapat dengan mudah disampaikan melalui kanal elektronik melalui DJP online. Nah, ini berikut beberapa petunjuk yang Bapak Ibu perlu perhatikan dan apa saja nanti perubahannya. Yang pertama, tentu saja ketika kita akan menggunakan EPBK ini kita harus login ya di DJP online nih. Secara umumnya seperti itu. Kemudian memunculkan apa namanya tampilan aplikasi EPBK-nya itu harus dimunculkan terlebih dahulu. Itu biasanya ada di menu layanan, kemudian di fitur, kemudian dimunculkan di di tampilan depan DJP online Bapak Ibu sekalian ketika sudah masuk. Jadi ketika sudah ada menu EPBK, di tampilan awalnya ada menu dashboard, menu permohonan, dan menu monitoring, dan menu konfirmasi. Nah, yang pertama menu dashboard. Jadi menu dashboard ini akan menampilkan semua permohonan PBK yang sedang diproses ataupun yang telah selesai proses. Jadi semuanya bisa terlihat. Yang telah selesai diproses ya khususnya menu dashboard tampilan awal sekali. Kemudian di sini juga dapat melakukan pengecekan detail permohonan, pencetakan dokumen ya di permohonannya, serta produk hukum PBK itu sendiri. Nah, secara umum alurnya nanti Bapak Ibu bisa login di JP Online, kemudian di EBBK, kemudian masukkan permohonannya, kemudian ada menu monitoring dan dashboard untuk cetak produk hukum. Nah, Bapak Ibu sekalian, di versi 2 ini ya, nanti di EBBK ada pada menu permohonan sama dengan EBBK sebelumnya. Kemudian dapat dilakukan secara elektronik ya, yang dapat dilakukan atas pembayaran NTPN dan pemindahan bukuan sebelumnya. Jadi kalau dulu pembayaran EPBK itu hanya bisa dilakukan melalui NTPN dan sekarang dengan versi 2 ini tidak hanya NTPN, jadi PBK eh, yang sudah pernah diajukan sebelumnya itu bisa dilakukan PBK kembali ya, karena memang itu prosesnya seperti itu bisa diajukan PBK. Jadi dengan versi 2 ini tidak hanya melalui NTPN tapi juga dengan PBK sudah bisa diajukan permohonan PBK-nya. Sarannya apa? Jadi pembayaran yang dapat dilakukan PBK nantinya dilakukan validasi nih oleh sistem, yaitu dengan mempertimbangkan eksistensi data pembayaran sesuai dengan pemilik pembayaran ya. Jadi dipastikan pembayarannya itu memang disesuai dengan nama yang tercantum dalam bukti pembayaran atau bukti PPK-nya. Kemudian belum pernah digunakan pada permohonan penelitian formal PPHTB, kemudian juga belum pernah digunakan pada pembayaran faktur, e-bupot 2326 atau e-bupot identifikasi atau e-bupot instansi pemerintah. Kemudian ya jelas masih ada nilai sisa pembayaran. Kemudian bukan merupakan pembayaran dengan akun sebagai berikut ya. Pasal 11127 pasal 11128 pasal 118 atau yang ujungnya 300 atau 500. Nah, Bapak Ibu, ini tampilannya. Di tampilan EPBK ketika akan pertama kali digunakan adalah seperti ini. Jadi ada menu dashboard, permohonan, monitoring, konfirmasi. Nah, selanjutnya ketika kita akan misalnya mengajukan permohonan PBK melalui EPBK ini, yang pertama kita harus memasukkan di sini NTPN ya. Jadi nanti di sini ada pilihan NTPN atau PBK mungkin ya. Nah, ketika masukkan NTPN, kemudian validasi pembayaran, dia akan muncul tanggal bayarnya, dan kita harus isi nomor HP, kemudian juga kita harus isi email ya, wajib diisi, kemudian nilai sisa dari NTPN kita tersebut. Jadi jika data valid, sistem akan menampilkan detail data pembayaran yang sudah divalidasi. Selanjutnya setelah itu pada tahap berikutnya, kita akan mengisi form PBK yang sudah ada di sana, yang sudah disediakan oleh sistem. Apa saja yang dibutuhkan dalam pengisian ini? Yang pertama, nomor HP dan email. Jadi email dan nomor HP ini wajib diisi ya, Bapak Ibu. Kemudian NPWP tujuan pemindah bukuan. Nah, kalau dulu PBK itu hanya bisa untuk NPWP yang sama. Sekarang NPWK versi 2 ini sudah bisa digunakan untuk melakukan pemindah bukuan ke NPWP yang berbeda. Ini perkembangan yang terbaru dari NPWK. Kemudian nominalnya berapa yang akan dipindah bukukan, kemudian kode akun pajaknya apa, kode jenis setorannya apa, nomor objek pajaknya. Ini opsional ketika jika PBK itu hanya ditujukan atau ditujukan kepada transaksi dengan kode akun pajak 41128402.
Kemudian nomor ketetapan opsional juga jika hanya ditujukan ke kode setoran yang ujungnya 300 ya. Nah, kemudian ada masa tentang pajak, kemudian alasan itu diisi, kemudian dilampirkan jika memang ada lampiran yang memang diperlukan untuk dilampirkan. Jadi ini bersifat opsional. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan mengisi ya data-data yang memang akan kita munculkan. Jadi dari yang akan kita isi. Jadi kalau pemindah bukuan ini kan tadi sudah kita isi dari awal ya, dari kita memasukkan NTPN sudah akan muncul data-datanya, NPWP, nama WP-nya, nominalnya berapa, mata uang, kemudian kode akun pajak, kode jenis setoran, masa, tahun pajak. Nah, dipastikan. Kemudian kita akan menginput pemindah bukuan itu kemana. Jadi kalau misalnya kita memang pindah bukunya ke NPWP yang sama, ya berarti kita input kembali NPWP kita. Tapi kalau misalnya NPWP yang akan kita input itu adalah NPWP lain, maka kita input NPWP lain tersebut. Ini akan divalidasi, kemudian kita masukkan nilai yang akan kita pindah bukukan tersebut. Jadi kalau di sini ada keterangan ternyata nilai sisa NTPN yang dapat di PPK maksimal 27 juta. Jadi sebenarnya ternyata dari nilai 28.200 ini sudah pernah ada yang di PPK, kemudian sisanya sebesar 27 ini itu kita PPK-kan kembali. Jadi dia muncul nilai sisa yang dapat di PPK. Kalau mau di PPK semuanya kita masukkan, tapi kalau misalnya eh, tidak semuanya, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan berapa banyak pemindahan bukuan yang akan kita lakukan. Kemudian ke kode jenis setoran, kode akun pajaknya kita akan pindahkan kemana. Kemudian juga kita akan kode jenis setorannya kemana dan masa pajaknya, kemudian tahun pajaknya. Itu semua wajib diisi untuk melakukan EPBK ini. Nah, selanjutnya jika form formulir permohonan sudah diisi dapat diajukan pada proses submit ya. Namun sebelum proses submit nanti akan ada resume untuk memastikan kembali proses PBK yang kita ajukan. Jadi resume permohonan ini agar kita bisa memastikan permohonan tersebut telah disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Resume permohonan sudah sesuai dilanjutkan diproses dengan submit. Kemudian submit permohonan dapat menggunakan sertifikat elektronik atau kode verifikasi. Dan wajib pajak dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu yang kedua. Jadi kalau pertama tadi, salah satunya PBK dapat dipindahkan ke NPWP yang lain. Yang kedua, sekarang permohonan PBK tidak memerlukan lagi sertifikat elektronik ya. Jadi semua wajib pajak sekarang sudah bisa menggunakan EPBK ini. Yaitu dengan menggunakan apa? Menggunakan email ya. Jadi kalau misalnya ada sertifikat elektronik, boleh menggunakan sertifikat elektronik. Kalau yang kedua dengan menggunakan email. Menggunakan email. Nah, pada tahap selanjutnya nanti verifikasinya akan dikirimkan ke email yang kita isikan tadi. Pada tahap proses submit, sistem menyediakan fitur simpan. Jadi ada fitur simpan sebelum kita submit. Jadi kalau misalnya kita masih ingin belum mengajukan PBK, ya kita buat dulu. Nanti bisa disimpan dalam bentuk draft. Jadi pada saatnya baru kita bisa lihat kembali untuk kita lakukan submit di proses PBK tersebut, di PBK tersebut. Nah ini contoh Bapak Ibu ringkasan permohonannya. Jadi di sini ada ringkasan permohonan NTPN-nya, nomor pembayaran ya, NTPN, dan nilai sisa tanggal membayarnya. Kemudian ada rincian datanya, yaitu dari mana ke mana, kami lakukan dari, kemudian kepada ini pastikan kita sudah melakukan pemantauan agar tidak sampai terjadi kesalahan. Kemudian kita akan melakukan pengiriman ya, pengiriman bisa tadi kita dipilih dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kita menggunakan email ya. Kalau misalnya kita menggunakan sertifikat elektronik ya kita masukkan sertifikat elektroniknya di mana. Kemudian kalau email ya kita verifikasi verifikasi email. Kemudian pilih contoh yang saya yakin. Nah di sini nih ada simpan draft. Jadi kalau kita belum ingin mengirim ya kita simpan dulu. Dia akan tersimpan. Nanti pada saatnya kita akan mengajukan ya baru kita ajukan. Atau bisa kita langsung langsung kirim sekalian. Nah kemudian seandainya kita mengisi email, ya oke, kita isi saja nomor HP, kemudian nomor email. Kemudian kita akan mendapatkan kode, bukan kode ya, keterangan bahwasanya ini sudah berhasil ya, sukses submit permohonan, itu sudah masuk, silakan lakukan pemantauan. Jadi kita akan bisa melihat pemantauan proses PPK yang kita ajukan nanti di mana, yaitu di menu apa namanya monitoring ya. Di bagian depan itu ada menu monitoring, kita akan lihat proses kita. Nah, ini monitoring. Jadi sebagai catatan, proses submit permohonan yang sukses akan mendapatkan notif berhasil.
Kemudian bersamaan dengan tersebut, sistem akan melakukan generate BPS, bukti penerimaan surat, serta case management CM ya, yang akan dilakukan approval oleh KPP terdaftar. Jadi akan langsung diterima oleh KPP di mana kita terdaftar. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita kirim submit, kita bisa lihat proses monitoring terhadap PBK kita. Jadi menu monitoring ini dapat digunakan untuk melihat atau memantau permohonan PBK yang sudah disampaikan tadi melalui kanal elektronik. Ini pemantauan perlu dilakukan karena proses approval dilakukan oleh KPP ya. Jadi sudah masuk di sistem, kemudian diproses di KPP. Pada tabel monitoring akan menampilkan status permohonan terakhir setelah dapat melihat pencetakan surat permohonan serta etiket tidak lanjut approval oleh KPP. Jadi ada beberapa keterangan nanti di dalam menu monitoring itu. Jadi misalnya dalam proses diajukan ya berarti baru masuk tuh surat. Kemudian pengecekan sumber pemindah bukuan ya baru dikirim ke KPP. Dan disposisi mungkin baru dalam penelitian siapa yang akan pemilihan yang siapa yang akan mengerjakan. Penelitian PBK ya dalam proses penelitian dan dalam proses pengerjaan, persetujuan atau penolakan approval atas penelitian yang sudah dilakukan. Jadi secara sistem dikerjakan oleh peneliti kemudian dikembalikan kepada atasan. Kemudian kalau setuju akan selesai pencetakan dokumen dan selesai ketika sudah selesai semua. Ini contohnya Bapak Ibu di menu monitoring ya. Ini semua adalah proses PBK yang sudah kita ajukan, ada yang diproses, ditolak, atau disetujui. Kalau misalnya sudah disetujui, ya berarti kita tinggal bisa mencetak sendiri PBK tersebut di rumah dakwahnya. Ini informasi detailnya, jadi dari masing-masing tampilan ini itu akan bisa terlihat prosesnya sampai di mana. Tadi diajukan, pengecekan sumber pembukuan, disposisi, penelitian, persetujuan, pencetakan dokumen, atau selesai. Kalau sudah selesai, akan terlihat nomor BPS-nya apa, kemudian nomor pembayaran, nomor EPN, tanggal BPS, tanggal bayar ini proses yang kita ajukan di awal tadi ya. Jadi kita proses untuk detailnya di sini. Ini tinggal dilakukan pemantauan saja. Nah, Bapak Ibu, satu lagi mungkin menu konfirmasi. Jadi ketika kita sudah melakukan eh, pemindah bukuan untuk meyakinkan bahwasanya proses PBK itu betul-betul sudah selesai, kita dapat melakukan pengecekan di menu konfirmasi. Jadi kita masukkan saja NPWP penerima PBK yang sudah kita buat tadi, kita masukkan. Kemudian nomor hukum, nomor produk hukumnya ya kita cari nomor PBK-nya sampai kita mendapatkan bukti PBK dari lawan transaksi misalnya seperti itu, kita bisa mengecek PBK yang kita dapatkan dapatkan tersebut nanti akan muncul data-datanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin seperti itu ya gambaran secara umum EPBK versi 2 ini. Jadi sekarang setiap wajib pajak sudah bisa mengajukan permohonan melalui kanal DJP online untuk proses PBK ini tidak memerlukan sertifikat elektronik lagi karena sudah bisa menggunakan email yang kedua. PBK sudah bisa digunakan untuk NPWP yang berbeda. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat pada Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Demikian, kami doakan semoga Bapak Ibu selalu berhasil dalam melakukan usaha-usaha dan kegiatan usahanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.